Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib, bapak-bapak yang Allah muliakan, insyaAllah. Malam ini kita akan mengulang kaji tentang adab-adab di dalam bulan Zulhijjah. Hari ini kita masih berada di Zulqa'dah. Hari ini 17 atau 18 Zulqa'dah. InsyaAllah nanti tanggal 28 kemungkinan kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Jadi disebut dengan bulan Zulhijjah karena di dalamnya ada amalan haji. Jadi bulan yang ada hajinya. Zulhijjah ini termasuk bulan yang haram. Karena bulan yang haram itu ada 4 bulan. Arba'atun hurum kata Nabi. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi ini kita sudah masuk ke bulan haram. Bulan haram itu disebut bulan haram karena di dalamnya diharamkan untuk melakukan peperangan di masa Nabi SAW. Jadi Allah muliakan bulan haram. Dan Ibnu Abbas berkata bahawa barang siapa yang beramal saleh di bulan yang haram, maka pahalanya dikali lipatkan oleh Allah. Dan barang siapa yang berbuat dosa di bulan haram, maka dosanya pun dikali lipatkan oleh Allah, karena dia telah melecehkan bulan yang dimuliakan Allah. Kemudian bulan yang menjadi saingan Ramadan adalah Zulhijjah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, syahrani la yanqusan, ada 2 bulan yang pahalanya tidak berkurang. Ada 2 bulan yang pahalanya tidak berkurang, artinya sama penuh pahalanya. Syahra Aidin
dan kedua-dua bulan itu ada hari raya di dalamnya. Ya, kedua-dua bulan itu ada hari raya di dalamnya. Apa dia? Yaitu Ramadan wa Zulhijjah. Jadi bulan Ramadan dan Zulhijjah itu sama-sama besar pahalanya. Nah, makanya yang menjadi saingan Ramadan adalah Zulhijjah. Ya, kita 13 hari lagi akan memasukinya. Dan di antara tanda-tanda diterimanya satu amal, kita bersemangat melakukan amal yang lain. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kata Allah, apabila diterimanya suatu kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan yang lain. Nah, jadi kan kita kan tidak berhenti berjuang di dunia ini kecuali datangnya kematian. Maka salah satu hadiah Allah yang paling indah ketika suatu amal telah kita lakukan, maka tanda-tanda amal itu diterima Allah, kita diberi semangat oleh Allah untuk menunggu dan bersiap-siap melakukan amal yang lain. Makanya urang salehnya ahli Ramadan gepreh lom, apalagi ni, apa yang bisa kita lakukan lagi ya. Jadi ini Allah sambut permintaan seorang mukmin dengan menyediakan lapangan untuk beramal setelah Ramadan, yaitu datangnya bulan Zulhijjah. Nah, dengan begitu perlu kita tahu keistimewaan bulan Zulhijjah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Tirmizi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal saleh yang dilakukan oleh, atau tidak ada hari-hari yang dilalui oleh anak Adam ya, yang di dalamnya dia beramal saleh yang lebih dicintai Allah kecuali hari-hari ini. Jadi Nabi menyebutkan hazihil ayyam, kecuali hari-hari ini. Apa makna hari-hari ini? Kemudian disambung hadisnya, yakni ayyamal ashar, yaitu hari-hari yang 10. Mana hari yang 10? Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Nabi mengatakan hari-hari yang kita lalui itu yang paling dicintai Allah ketika kita melalui hari yang 10 yang di dalamnya kita beramal saleh. Hari yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ketika mendengarkan hadis ini, para sahabat bertanya kepada Nabi, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud, yaitu amal saleh tadi yang paling dicintai Allah, yaitu 10 hari pertama? Apakah orang yang beramal saleh di 10 hari itu bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad fi sabilillah? Lalu Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah. Bahkan orang yang berjihad pun bisa kalah pahalanya. Illa, kecuali orang yang berjihad itu, rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'. Kecuali orang yang berjihad fi sabilillah itu pergi menuju ke medan perang dengan jiwanya, dengan raganya, dengan hartanya, falam yarji', dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Tak pernah balik, berarti dia maksudnya syahid. Nah, itu orang yang syahid baru bisa mengalahkan pahala orang beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau pergi berjihad
besar pahalanya, ternyata tidak syahid, selamat, balik lagi ke kampung halaman, belum bisa mengalahkan orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Begitu kata Nabi dalam hadis yang sahih ini. Ya. Jadi besar sekali pahala orang yang beramal soleh di 10 hari ini. Ya. Kalau begitu, apa saja amalnya yang membuat begitu hebatnya bulan Zulhijjah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, tentu kalau berhaji di dalamnya ada umrah. Ini haji ini itu kan sama seperti kondisi orang berjihad fi sabilillah. Bapak bisa bayangkan orang berhaji, dia korbankan jiwanya, lalu dia korbankan hartanya, bahkan dia korbankan perasaannya. Badan capek, harta habis, juga mengorbankan perasaan. Makanya orang berhaji itu kan ketika mau haji itu dilepaskan oleh keluarganya, itu udah betul-betul dia peluk keluarganya, anaknya dipeluknya. Lalu kan orang-orang berhaji ini akan mengatakan, nak, ini kalau ayah dan ibu tidak balik lagi, kalau ada apa-apa dengan kami, maka jaga adikmu baik-baik, ya. Jangan engkau menzalimi adikmu. Ini mama titip kalian ke pak cik kalian, ya, walaupun pak cik kalian itu create luar biasa, tapi ya mama titip juga ke dia, kan. Jadi perasaan tu dah mulai main tu, ya. Jadi sudah siap-siap berpisah dengan keluarga, dan banyak orang yang berhaji tidak kembali. Lalu kemudian ketika naik mobil tu dari Lok Semawe menuju ke asrama haji Banda Aceh itu kan, naik mobil tu rasanya berat sekali, karena 40 hari dia tinggalkan, apalagi ada anak kecil. Maka berurailah air matanya mulai dari Lok Semawe sampai Banda Aceh, nyan hana tutu i matang. Ya, terus menangis. Dalam mobil tu sebentar telefon anak ke mana, si adik ada nangis apa enggak, ni malam ni pokoknya kalian tidur bersama saja ya, nanti begini ya, terus begitu. Itu kan sama dengan orang berjihad, ya. Orang berjihad fisabilillah itu kan itu kalimatnya, kalau ayah tak kembali maka jagalah ibumu, kemudian nanti kita bertemu kembali di surga, ya, kan. Itu kalimat-kalimat perpisahan yang orang juga tahu dia bisa saja meninggal di saat dia melakukan haji, dan banyak orang meninggal saat melakukan haji. Makanya kenapa Zulhijjah begitu hebat? Karena di dalamnya ada amal yang bernama haji. Kalau haji otomatis dia termasuklah umrah di dalamnya. Itu semua kita korbankan. Kita kalau salat itu, maka yang menjadi kunci amal badan. Jadi kalau salat itu badan yang lelah, itu kuncinya. Kalau kita berpuasa maka juga badan. Kalau berzakat harta, ya. Kalau berzikir maka lisan yang lelah. Tapi ketika haji semua berkumpul, amal badan, amal lisan, amal harta. Ini dengan haji saja itu Zulhijjah itu benar-benar mulia dengan amalan haji, ya. Hampir seluruh dunia berkumpul di satu tempat hanya untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala orang haji itu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak layak
mendapatkan pahala kecuali surga. Jadi pahala haji yang terbesar itu surga kalau mabrur. Lalu kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan man hajja falam yarfus walam yafsuq. Barang siapa yang melakukan haji lalu kemudian selama musim haji tidak melakukan rafas. Rafas itu tidak bicara kotor. Walam yafsuq, juga tidak melakukan maksiat, terutama maksiat ketika sudah ihram. Dia tidak betul-betul dia jaga pantang larang dalam ihram. Apa yang terjadi ketika dia pulang? Nabi mengatakan raja'a kayaumi waladathu ummuh. Kalau dia pulang, maka pulangnya seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Jadi orang pulang haji itu dianggap kalau mabrur, bagus, maka dia seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Berarti sudah gugur dosa. Jadi begitu besarnya pahala orang yang berhaji. Inilah amal yang paling besar, salah satu amal yang paling besar di dalam bulan Zulhijjah. Oleh karena itu dosa besar bagi mereka yang berhaji, bagi mereka yang sudah punya harta tapi tidak ada rencana untuk berhaji, itu dosa besar. Sudah punya uang tapi dia gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan dunia. Haji tak daftar. Di tangannya iPhone itu padum harga iPhone. So makat api nampak 25 Bajaro iPhone 25 juta. Haji nak daftar. Haji daftar 25 juta, tapi dia beli iPhone dulu. Padahal dia pakai HP Tinun, HP 1,5 juta pun bisa hidup. Bisa hidup dengan HP 1,5 juta. Tapi beli yang mahal itu, Masya Allah. Apalagi model yang beli yang bisa 100 kali zoom, bisa melihat bulan dan bisa melihat siapa yang tinggal di bulan. Beliau apa yang 50 juta. Haji tak daftar. Ini manusia seperti inilah yang Nabi sebutkan, walaupun hadisnya dhaif, tapi para ulama menggunakan hadis ini untuk memberitahu ancaman Nabi. Kata Nabi, man attaqal hajja, barang siapa yang sudah mampu berhaji, falam yahujja, tidak juga melakukan haji, maka ketika dia mati, falyamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan, matinya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Jadi bukan berpindah akidah, dianggap oleh Allah seperti mati Yahudi atau mati Nasrani. Benci sekali Allah kepada orang yang sudah mampu tapi tak mendaftarkan haji. Ini bulan Zulhijjah itu mulia karena amal terbesar ini. Dalam hadis yang lain kan Nabi mengatakan ketika berkumpul di padang Arafah, wukuf, di situ cukup banyak manusia yang dibebaskan Allah dari api neraka. Jadi orang-orang yang wukuf di Arafah itu salah satunya Allah membebaskan yang diinginkan oleh Allah. Jadi Allah bebaskan orang-orang yang diinginkan oleh Allah dari api neraka. Begitu hebatnya orang berhaji. Nah, itu amalan pertama yang paling hebat. Yang kedua, adab kita dalam bulan Zulhijjah bagi kita yang mungkin sambil menunggu masa waktu kita berhaji. Karena sekarang masa tunggu 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Sebenarnya tidak penting masalah berapa tahun, Pak, tidak penting. Yang penting daftar. Masalah berapa tahun kita dipanggil itu bukan urusan kita. Yang penting nanti ketika kita bertemu Allah, Allah tanya kita sudah daftar. Seandainya Allah tanya kenapa terlalu lama, ya kita bilang yang buat itu pemerintah.
Atau kita sebutkan nama itu program Siyakut, ya Allah misalnya kita ya, maka Allah akan memanggil Siyakut ya. Itu contoh. Jadi kita tidak ada urusan, yang penting sudah daftar, itu sudah menunjukkan ketaatan. Nah, kalau Allah takdirkan, bisa saja baru 5 tahun nunggu langsung berangkat, bisa, banyak kejadian seperti itu dengan berbagai alasan. Bahkan kalau Allah takdirkan, bisa saja baru setahun, tahun berikutnya kita yang berangkat, yang lain asam urat semuanya. Jadi kenang asam urat mandu mana so berangkat mati ropi. Berangkatlah kita sendiri, itu bisa saja terjadi. Makanya daftar. Ya. Itu amalan pertama. Yang kedua, dalam bulan Zulhijjah itu disunnahkan untuk berpuasa. Dan puasanya itu dari 1 Zulhijjah. Puncaknya nanti di 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu dinamakan hari Arafah ya. Jadi sunnah puasa itu dari 1 Zulhijjah. Jadi puasanya puasa Zulhijjah. Mana dalilnya? Yaitu hadis Nabi SAW dari Hunaidah bin Khalid radhiyallahu anhu. Beberapa istri Nabi itu berkata, ini hadis riwayat Abu Dawud, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah wa yawm Ashura wa 3 ayyam min kulli syahr. Jadi istri-istri Nabi mengatakan Rasulullah itu senantiasa berpuasa 9 hari ya, di dalam bulan Zulhijjah. Dan juga Nabi berpuasa di hari Ashura, hari 10 Muharram. Dan juga Nabi sering berpuasa 3 hari min kulli syahr di dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan ini salah satu caranya puasa Ayyamul Bid ya. Bisa juga kita yang sering puasa Senin Kamis berarti juga sudah dapat 3 hari bahkan lebih. Jadi yang penting dalam sebulan itu ada 3 hari kita berpuasa. Begitu anjuran Nabi SAW. Nah, jadi ini menjadi dalil, apalagi Zulhijjah itu memang disuruh banyak amal saleh seperti disebutkan tadi. Salah satunya adalah puasa. Jadi kalau bisa bapak-bapak puasalah 9 hari dari awal Zulhijjah. Ya. Kalau tak bisa, ambil Senin Kamis di dalamnya, tambah hari ke-9. Karena nanti puncaknya hari ke-9 itu. Tidak bisa juga karena capek, lelah, macam-macam, maka paling kurang jagalah puasa di hari ke-9, yaitu hari Arafah ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahawa siyamu yaumi Arafah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, ahtasibu ayukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, maka aku bermohon kepada Allah diampunkan dosanya setahun sebelum dan setahun sesudah. Maksud setahun sebelum dan sesudah, diampunkan dulu setahun, ditambah lagi setahun lagi, berarti digugurkan dosa 2 tahun. Itu sehari puasa Arafah. Bayangkan kalau kita sudah umur 60 Pak, na 70 ke dah puasa Arafah. Berarti kalau kita dalam keadaan sedang taubat, semua dosa-dosa kita sudah diampunkan selama 60 tahun. Itu kan pemberian bonus dari Allah yang luar biasa. Maka kalau tidak sanggup puasa 9 hari, ambil Senin Kamis tambah 9. Kalau tidak sanggup, jaga di hari ke-9. Kalau hari ke-9-nya juga tidak sanggup, ke mati macam rumah. Ya, kecuali kita yang sudah tua sekali, yang doktor melarang, nya bapak hanya boleh puasa apa? Nya bapak puasa untuk meno. Isteri pun sudah mengatakannya biar puasa leh, biar puasa kahwin lain ku nanti.
Itu kalau dah nak sanggup puasa lagi ya silakan. Tapi bagi yang sanggup, jangan lewatkan hari ke-9, iaitu hari puasa Arafah. Nah, nanti Bapak Ibu biasanya ya, menjelang puasa Arafah ya, itu kan hari ke-9 juga orang-orang sudah mulai masuk ke wukuf. Ya, wukuf di Arab Saudi. Nanti biasanya selalu tiap tahun itu berulang-ulang ribut di grup WA perkara yang sama. Apa dia? Apakah kita puasa Arafah harus mengikuti wukuf? Karena nanti ada yang langsung memvonis wajib ikut wukuf di Arab Saudi. Tak sah puasa Arafahnya kalau tidak mengikuti wukuf Arafah. Sampai begitu kadang-kadang vonis-vonis yang berlaku. Nah, benarkah hari Arafah itu, hari puasa Arafah harus mengikuti wukuf di Arafah? Atau mulai datang masuknya wukuf di Arafah? Nah, ini perlu difahami dengan baik Bapak Ibu. Yang pertama, Nabi sudah duluan puasa Arafah sebelum adanya wukuf. Menyerta baca sejarah dan baca hukum, dari tahun ke-6 Hijriah Nabi sudah mulai puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu puasa di hari ke-9. Belum ada wukuf. Wukuf itu pertama sekali ada kapan, Bapak? Waktu Nabi kerja haji. Nabi kerja haji bacaan 10 Hijriah. 10 Hijriah Nabi baru pergi haji. Di situ baru ada wukuf. Jadi kalau ada yang mengatakan Arafah, hari Arafah harus mengikuti wukuf di Arafah, itu juga tidak sesuai dengan sejarahnya. Jadi Nabi sudah duluan puasa Arafah sebelum adanya wukuf. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perbedaan antara satu negeri dengan negeri yang lain itu sangat dimaklumi dari masa sahabat pun sudah terjadi. Dan kita sering dengar ada hadis disebut hadis Quraib. Hadis Quraib itu ada seorang sahabat bernama Ummul Fadl atau dipanggil Quraib, itu diutus dari Madinah ke Syam, ke Syria. Dan di sana dia melewati hari sampai bertemu Ramadan. Lalu dia balik ke Madinah. Dia balik ke Madinah di penghujung Ramadan. Ketemu sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tanya ke Quraib, di sana kapan nampak hilal untuk hari raya? Quraib berkata hari Jumaat. Berarti penduduk Syam hari Sabtu hari raya. Lalu kemudian Quraib mengatakan kalau di Madinah, kata Ibnu Abbas, di Madinah baru nampak hilal hari Sabtu. Berarti penduduk Madinah harus tambah puasa satu hari lagi. Hari raya berarti hari Minggu atau hari Ahad. Jadi perbedaan hari antara Syam dengan Madinah. Lalu kemudian Quraib mengatakan ke Ibnu Abbas, kenapa kita tidak satukan saja, ikuti yang duluan muncul, yaitu seharusnya penduduk Madinah mengikuti ke Syam. Sudah duluan muncul hilal di Syam, kenapa tidak ikut ke sana saja? Apa jawaban Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini sepupu Nabi yang paling faham Al-Quran setelah Nabi. Didoakan oleh Nabi, dia yang paling faham Quran. Apa jawaban Ibnu Abbas? La, tidak begitu, kata Ibnu Abbas. Hakaza ma amarana Rasulullah. Tapi beginilah yang disuruh Nabi. Apa maksud beginilah yang disuruh Nabi? Ikuti hilal di negeri masing-masing. Jadi kita tidak perlu ribut menyebeda orang raya dengan Arab Saudi. Kok bisa beda? Kita kan 10 Zulhijjah itu kan 10 Zulhijjah kan puncaknya wukuf di Arafah. Kenapa kita kok bisa beda hari raya kita dengan di sana? Itu tidak boleh terjadi macam-macam. Padahal dari dulu sudah terjadi. Jadi biasa aja. Jadi baik kita pakai bakbutnya. Jadi kalau mau ikut ya silakan, tapi jangan buat keributan memecahkan persatuan. Nah, itu pertimbangan kedua. Jadi dari dulu perbedaan itu sudah biasa terjadi. Yang ketiga, hari ini orang bilang, Pak, kalau puasa Arafah itu harus ikut ke wukuf di Arafah dan segala macam. Orang hari ini mengambil hukum dengan keadaan dunia sudah canggih
teknologinya. Jadi informasi itu bisa satu hari per detik itu bisa dapat langsung informasi. Sekarang kan kita lihat live tayangan langsung dari Arab Saudi sedang wukuf. Kita di sini begini. Itu kan hari ini. Dulu memang bisa begitu dulu. Misal Nabi sedang wukuf. Kapan Nabi mau kasih tahu waktu wukuf? Ke Madinah. Misal Nabi Mekah sedang wukuf. Bagaimana Nabi bisa memberitahu waktu wukuf untuk penduduk Islam di Madinah, di mana-mana pada waktu itu? Nabi akan WA atau Nabi video call? Tidak bisa. Untuk memberitahu ini kejadiannya ini, dikasih tahu ke Madinah, itu perlu 7 hari mengutus kurir untuk balik ke Madinah. 7 hari sudah habis wukuf, sudah habis hari raya baru sampai kurirnya. Datang kita buat hukum hari ini sesuai dengan teknologi hari ini. Maka orang kadang-kadang kok bisa kita beda segala macam. Dari dulu memang tidak bisa diberitahu. Kalau mau mengikuti hukum dari dulu, ya berarti harus kasih tahu dulu baru buat hukum. Makanya tidak usah ribut ketika terjadi perbedaan hal yang begitu. Dan tidak wajib puasa Arafah mengikuti hukum. Hanya wajib. Jadi ini amalan kedua, hendaknya jaga puasa sunnah di dalam bulan Arafah, di dalam bulan Zulhijjah. Kemudian sedikit lagi, bagi kita yang tak berhaji, maka masih ada amalan selain puasa. Apa dia? Berkurban. Kurban ini apa? Ini kalau kata Nabi SAW, ma'amila ibnu Adam amalan yawman nahri ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Tidak ada amalan anak Adam ketika dia berada di hari-hari nahar. Hari nahar itu hari sembelih. Hari sembelih itu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah di 4 hari itu kecuali berkurban. Lalu Nabi sambung, saking hebatnya orang berkurban, maka binatang kurbannya akan datang kembali menemuinya, bersaksi di hadapan Allah, lengkap tubuh-tubuhnya yang dulu sudah kita cincang, tapi dia datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan lemak-lemaknya. Dia datang. Untuk apa dia datang? Dia bersaksi membela orang yang menyembelihnya. Coba bayangkan Pak, binatang itu kita sembelih lalu bersaksi untuk bela kita. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin terjadi. Bapak sembelih isteri, misal bapak sembelih isteri, nanti isteri datang lagi untuk membela kita. Cini fikir Pak Bacun. Kita sembelih isteri, nanti isteri datang lagi untuk membela kita. Datang tapi bukan untuk membela, menuntut kita. Sembelih anak, sembelih tetangga, sembelih siapa, enggak datang. Satu tetes darah kita tumpahkan punya orang lain tanpa hak, dituntut di hari kiamat. Tapi kambing yang kita sembelih, sapi yang kita sembelih datang membela kita. Itu kenapa? Karena Allah yang men-setting acara itu. Lalu Nabi bilang lagi, ini masih satu hadis, kata Nabi apa? Darah yang tumpah dari binatang kurbanmu lebih cepat sampai ke Allah daripada muncrat ke tanah. Sebelum tetesannya jatuh ke tanah, pahalanya sudah sampai ke Allah. Itu hebatnya orang berkurban. Makanya jangan sampai meninggalkan amal-amal terbesar di dalam bulan Zulhijjah, dan salah satunya adalah kurban. Sekarang ada orang yang mengatakan begini, tapi kan long sangang hanapeng sang kurban nyo tonyo. Dia selalu mengatakan tak ada uang, tak ada uang. Sama kayak orang haji merasa tak dapat panggilan. Kalau kita bilang anak daftar haji, anak truk panggilan dong. Kayak mana anak truk panggilan? Memang panggilan itu datang waktu sedang mimpi bersuara haji, haji. Itu kan cerita Aladin yang ada begitu. Tidak begitu. Panggilan itu dulu kita honorer, tiba-tiba lulus P3K-nya panggilan. Dulu kita tukang sapu di masjid, lalu kemudian tiba-tiba gara-gara kemuliaan membersihkan masjid sudah jadi PNS, itu panggilan. Dulu anak kita kerjanya jualan misal kan jualan kebab atau apa, tiba-tiba jadi wakil presiden, itu panggilan.
Jadi jangan merasa nak dipanggil. Begitu juga orang kurban. Orang kurban merasa kurban itu setahun sekali saja. Tidak, kurban itu tiap tahun. Di sisi jumhur ulama selain mazhab Hanafi, berkurban itu sunnah muakkad, makruh kalau tidak kurban bagi yang mampu. Siapa yang disebut mampu? Mampu itu ya, di sisi jumhur ulama, mereka yang mempunyai harta. Kalau mazhab Syafi'i tegas sekali Pak, mereka yang punya harta, man yamliku samanaha, punya harta, lalu kemudian sanggup membeli binatang kurban dan masih ada sisa setelah itu, yang dia masih bisa bertahan hidup untuk dirinya dan keluarganya sampai hari tasyrik yang terakhir. Sanggup beli kambing 2,5 juta, mentang napeng masih ada uang untuk bisa hidup sampai hari tasyrik terakhir. Jadi kalau mazhab Syafi'i mengatakan masih bisa hidup sampai hari tasyrik terakhir, kalau masih bisa hidup setelah beli kambing, maka dia termasuk mampu. Kalau kita standarnya mazhab Syafi'i, maka rata-rata kita sudah mampu. PNS mampu tu semuanya itu. Kalau P3K yang baru lulus mungkin tidak mampu karena gaji baru keluar bulan 10. Menyuai TB, menyuheng Prabowo kedih 2026 tu. Tapi bagi kita Pak yang punya di ATM ada 5 juta, itu semua mampu tu. Habis beli 2,5 juta, mentang napeng 5 juta. Sandaran mazhab Syafi'i sampai hari tasyrik terakhir. Kalau kata Rasulullah, man wajada lahu si'ah, barang siapa yang sudah dapat kelapangan harta, lam yudahi, tidak juga berkurban, fala yakrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, jangan dekat-dekat. Maksudnya Nabi benci kepada orang yang tak berkurban setelah dia punya harta. Makanya berkurbanlah. Paksakan Pak, jangan dengar bisikan syaitan. Maka kadang-kadang kita dibisik dalam hati, nggak usahlah tahun ni, tiap tahun. Begitu bisikan hati. Padahal uang tiap tahun masuk, uang tiap-tiap bulan masuk. Kurban seakan-akan tak perlu tiap tahun. Kadang-kadang isteri yang bisik. Isteri mengatakan, nggak usahlah, kita masih perlu ni, kita harus ganti gorden di rumah ni kan, udah lama kali gorden di rumah ni. Kemudian kita pun juga permadani di ruang tamu juga udah mulai agak hancur, kita ganti, tak usah kurban. Itulah kalau mempunyai isteri syaitan kayak gitu. Jadi jemaah melakukan Allah, ini di antara amal-amal terbaik di dalam bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita tidak melewatinya.